Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang pertama, mari kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini tentunya Bapak Ibu semuanya dalam kondisi sehat walafiat, sehingga bisa mengikuti kegiatan kita pada malam hari ini, yaitu tentang eh, pembahasan soal UP PPG. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya robbal alamin. Yang sama kita muliakan Ketua DPW Akpai Sumatera Utara, Bapak Ahmad Taufik Nasution. Yang sama kita muliakan di sini sudah hadir di Zoom kita Bapak Ibu narasumber yaitu Pak Putra yang hari ini akan membahas tentang soal-soal UP PPG batch 2 tahun 2024. Tentunya Bapak Ibu sudah tidak sabar dan deg-degan, tapi bolehlah Bapak Ibu tulis di kolom komentar beberapa kata setelah menjalani PPG ini ya, berapa bulan sudah ya, dan ini sudah hampir mendekati final, Bapak Ibu sudah mau UP, berarti sudah cukup lama ya. Boleh dituliskan di kolom komentar Bapak Ibu apa misalnya dua kata, sangat lelah gitu ya. Atau sangat bahagia, boleh dong ditulis di kolom komentar sebelum kita mulai, Bapak Ibu. Strong Bu. Strong, bolehlah ditulis ya. Mudah-mudahan tetap strong, kuat, mental lahir batin ya. Banyak pengalaman baru, mulai jenuh, iya, sampai juga di sini benar-benar penuh perjuangan. Nado-nado Bu, manis, asam, asin, wah. Menguji kesabaran, lumayan senang karena sudah mau selesai, Bu. Alhamdulillah, ya happy juga. Bu Eli, Alhamdulillah masih semangat, Ibu. Oke. Mudah-mudahan yang disampaikan teman-teman ini yang di kolom chat juga yang semua kita rasakan ya, Bapak Ibu ya. Ada rasa bahagia, ada rasa kesel gitu ya, ada rasa bingung. Tapi namanya kita mau bertumbuh ya menjadi guru yang profesional tentu banyak sekali hambatannya. Baik Bapak Ibu, kegiatan malam ini kita punya aturan sedikit. Yang pertama, jika tidak terkendala, Bapak Ibu boleh menghidupkan kamera ya. Kemudian perhatikan mic-nya Bapak Ibu. Perhatikan mic-nya, sekali lagi perhatikan mic-nya agar tidak mengganggu kegiatan kita. Karena nanti kalau Bapak Ibu hidupkan mic-nya, itu suara yang ada di sekitar Bapak Ibu itu masuk ke dalam Zoom kita sehingga nanti kegiatannya tidak begitu kondusif. Kecuali ketika nanti tanya jawab, boleh ya Bapak Ibu, tapi tetap perhatikan mic-nya. Nah, kemudian catat Bapak Ibu hal-hal yang penting, sediakan kertas dan pulpennya. Ya, sediakan buku dan pulpennya, dicatat hal-hal penting agar tidak menjadi pertanyaan dua kali bagi Bapak Ibu. Oke, Pak Putra sudah siap ya, kita lanjut. Silakan Pak Putra dan saya izin share screen untuk soal-soalnya. Oke, silakan Pak Putra. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, baik. Pada kesempatan pada malam hari ini kita bertemu lagi ya pada sesi pembahasan soal IP, di mana ini adalah uji tombak dari kegiatan PPG yang akan Bapak Ibu laksanakan. Cuman dalam hal ini jangan terlalu takut yang berlebihan ya. Boleh takut, teman jangan berlebihan. Tetap relax. Apapun yang akan dijalani, kalau kita punya kegiatan yang matang, insya Allah bakal dapat menjalani sebagaimana mestinya dan dapat hasil yang memuaskan dan baik buat kita. Baik,
sebelum kita masuk pada materi ini, Pulpen. ada tips ataupun trik yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan agar nantinya kawan-kawan bisa memahami bagaimana teknik pembahasan dan menjawab soal itu dengan baik. Dalam hal ini, yang pertama itu yang perlu kawan-kawan lakukan adalah tenangkan dulu pikirannya yang pertama ya. Yang pertama sekali tenangkan pikirannya, kemudian mulailah dari soal-soal yang termudah ya, kemudian kita membaca petunjuk soalnya, nanti akan kita praktekkan ya, semua yang saya sampaikan ini kita praktekkan. Nah, kemudian yang selanjutnya ya, yang keempat tadi memahami karakter soal, kemudian kita pilih soal yang kita sukain, kemudian kalau menjawab soalnya itu ada jawaban yang menyeleneh atau jawaban yang asing ya, yang berbeda dari jawaban yang lainnya. Nah, seperti itu. Baik, saya ulangi lagi, mungkin kawan-kawan ada yang belum dengar dengan jelas ya. Yang pertama itu tenangkan pikiran dulu, hadapinya. Kemudian kita mulai dari soal-soal yang termudah. Kemudian kita baca petunjuk soalnya. Kemudian kita harus memahami karakter soal seperti apa. Kemudian bisa kita pilih soal yang kita sukain. Dan yang terakhir, jawabannya nyeleneh atau asing. Nah, untuk beberapa karakter soal, ada nanti kita temukan itu jawabannya itu yang kebanyakan sih yang paling panjang jawabannya. Nah, itu adalah tips dan trik yang mudah, cuman untuk pengaplikasiannya kalau kita tidak terbiasa, maka kita akan kesulitan dalam menjalankannya. Seperti itu kawan-kawan. Oke, baik. Nah, ini kita bahas soalnya step by step, satu demi satu. Kalau bisa kawan-kawan fokus, ya, karena mungkin ini tidak akan mengulang materinya, tapi nanti kawan-kawan sendiri yang membahas. Bila perlu, bila ada kendala nanti boleh kita komunikasikan lewat grup ataupun dari chat boleh. Kalau nomor saya kan berada di kontak di grup pendampingan, itu nama saya langsung. Oke, baik ya, kita mulai aja. Tapi sebelum mulai ada yang mau bertanya dulu teman-teman. Karena kalau nanti bahas soal, biasanya kalau belum paham tuh mending kita semua. Jadi kayaknya saya yang aktif. Nah, kalau bisa jangan seperti itu. Kalau bisa kita gunakan untuk pembelajaran aktif. Artinya apa? Kawan-kawan lebih berpotensi untuk menjawab soalnya dibandingkan dengan saya seperti itu. Kalau bisa seperti itu. Baik, sebelum dilanjutkan, ada kawan-kawan yang ingin mau bertanya terlebih Silakan dahulu. Bapak Ibu hidupkan mic-nya jika ada pertanyaan sebelum kita mulai. Saat ini belum ada, Pak. Oke, kita lanjut. Lanjut, Pak, lanjut. Lanjut, Pak, lanjut. Oke, baik, kita lanjutkan. Baiklah, kita mulai dari soal yang pertama ya. Nah, oke. Ini soal pertama dari soal yang akan kita bahas. Dan soal yang akan kalian hadapi itu rata-rata satu layar penuh. Jadi soalnya tuh ada satu layar saya penuh semua begitu. Cuman kalau kita nggak bisa memahaminya, kita tidak tahu bagaimana cara menjawabnya, ini akan banyak makan waktu kawan-kawan. Ya, jadi diharapkan kawan-kawan untuk fokus dalam hal ini. Ya, jadi kalau kita biasanya kita kalau menjawab soal seperti ini, kan kita baca nih, kita bacanya dari awal. Pak Adi adalah seorang pengusaha beras, kan begitu. Nah, kalau untuk menjawab soal UPT tidak seperti itu kawan-kawan, tidak seperti itu. Jadi yang pertama kita lakukan adalah membaca petunjuk soalnya, ya, membaca petunjuk soalnya. Gimana petunjuk soalnya? Petunjuk soalnya itu ada di paling bawah. Petunjuk soal itu sama dengan pertanyaan soal. Pertanyaan soalnya itu apa? Nah, berdasarkan pada ayat di atas, jumhur ulama di atas, pihak yang wajib mengeluarkan zakat. Nah, jadi di sini kata kuncinya itu adalah pihak yang wajib mengeluarkan zakat. Nah, jadi kalau pihak yang mengeluarkan zakat itu menurut siapa? Dari kata kuncinya di atas kan ada dijelaskan jumhur ulama.
Nah, jadi dari dua kata kunci ini, ya kan, petunjuk soal dan kata kunci dalam sebuah narasi soal, kita bisa langsung temukan jawabannya tanpa kita membaca narasi soal yang begitu panjang, ya kan? Adi, bla 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 dan seterusnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita sudah paham trik seperti ini, kita sudah tahu petunjuk soalnya dan kata kunci setiap soal, kita dengan mudah dapat menjawab soal itu. Tapi kalau kita nggak tahu, ya gitulah, dibaca seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Dibaca narasi soalnya dulu. Nanti udah selesai baca narasi soalnya, baru kita baca petunjuk soalnya. Pihak yang wajib mengeluarkan zakat adalah, nah, baru kita cari, baru kita baca lagi, apalagi narasinya. Nah, itu akan membuang waktu. Jadi, kita harus bisa dulu menentukan petunjuk soalnya dan kata kunci setiap soal. Dikaitkan dengan jawaban yang akan kita, opsi jawaban yang akan kita pilih. Seperti itu. Oke, menurut kawan-kawan ini kira-kira jawabannya apa? Yang apa? Penyewa A. tanah. Tanah. C, C, penyewa. Di tanah. Apa? Pemilik Penyewa tanah. Penyewa tanah. Apa? Yang ada A, penyewa tanah. Ada yang jawab tadi C. Nah, argumennya itu apa? pemilik tanah. Pemilik Ada lagi jawab pemilik tanah. Pemilik tanah, Pak. Nah, pemilik tanah. Oke. Coba apa lagi? Apa? Ah, Apa? Karena yang dizakati adalah hasilnya, bukan tanahnya. oke. D, Pak. Berdasarkan kesepakatan bersama. Oh, sama lagi. Apa? Ah, oke. Oke, baik. Ada lagi jawaban yang lain? Ada jawaban yang lain? Kawan-kawan? Oke, nggak ada ya. Nah, jadi dari jawaban kawan-kawan itu kan kelihatan yang pertama belum menguasai materi, yang kedua kemudian tidak tahu kata kunci setiap soalnya. Kelihatan. Nah, jadi kalau di sini kan sudah kelihatan jelas bahwasanya pihak yang wajib mengeluarkan zakat menurut jumhur ulama. Nah, kalau kita menguasai materi atau kita udah pernah baca modul, pasti kita tahu jawabannya. Artinya dari pembahasan yang nomor 1 ini, jadi pihak yang wajib mengeluarkan zakat menurut jumhur ulama itu adalah penyewa tanah. Ya, penyewa tanah. Tidak ada jawaban selain itu. Kita kaitkan dengan narasi di atas. Ya. Oke, ada yang mau ditanya? Atau ada tanggapan lain? Berarti jawabnya penyewa tanah, Pak. Iya, jawabannya adalah penyewa tanah. Karena dia untuk masalah mengeluarkan zakat ini kan banyak pendapat para ulama seperti itu kan. Nah, jadi di sini yang ditunjuk di kata kuncinya adalah menurut jumhur ulama. Nah, mungkin kawan-kawan belum punya materi ya terkait seluruh cakupan PPG ini. Ada materinya. Ada yang punya materi. Belum ada, Pak. Oke, nggak apa-apa. Jadi saya punya materi ya. Saya punya materinya ada sampai berapa ratus lembar, ya kan? Cuman ini bukan modul. Artinya apa? Materi itu adalah kata-kata kunci setiap soal. Jadi contoh ya, penyewa tanah menurut jumhur ulama, menurut pendapat si A, si B, jadi seperti itu. Jadi ada semua. Dan itu kata-kata kuncinya aja, bukan materi kayak seperti modul ya, bukan. Jadi dia ibaratnya rangkuman singkatnya saja.
Cuman semua sudah mencakup materi yang ada di modul. Jadi kalau apa nanti saya cek lagi kalau kawan-kawan belum punya. Jadi nggak usah baca modul yang segitu banyak, cukup baca sepintas aja nanti apa yang materi yang saya punya nanti boleh saya share. Cocok Tapi itu kalau Pak, di-share Pak, ya, di-share. ya nanti kalau misalnya saya lupa nanti lihat. Karena sampai mau lupa gitu. Oke, baiklah kita lanjutkan materi yang kedua. Soal yang kedua. Nah, ini masih berhubungan dengan eh, tentang zakat ya. Jadi di sini eh, menurut kawan-kawan ini kata kuncinya apa? Petunjuk soalnya apa? Petunjuk soalnya yang mana? Berapa persen zakat yang dikeluarkan? Persen daripada zakatnya, Pak, itu zakat profesinya, penghasilannya. Oke, Kata kuncinya adalah pendapat jumhur ulama. gimana Bang? Oke, ini B, kita Pak. bahasnya B. dari petunjuk soalnya dulu ya. Petunjuk soalnya itu kita bacanya dari ini, dari jumhur ulama berpendapat. Jumhur Jadi ulama yang berpendapat. untuk zakat ini yang dipakai adalah soalnya tentang jumhur Berdasarkan ulama, jumhur ulama. ya, berdasarkan jumhur ulama. Nah, jadi kalau berdasarkan jumhur ulama itu berpendapat bahwasanya penghasilan yang kita dapatkan itu per bulannya dikeluarkan eh, pengeluaran rutin dan sisanya itulah yang dizakatkan. Ya, bukan contoh yang di soal ini kan zakatnya 6 juta gajinya 6.250.000. Bukan yang 6.250.000 itu yang dizakatkan. Ya, harus dikeluarkan dulu. Pak, pengeluarannya lagi. Sisanya itu baru kita zakatkan. Dan besar zakatnya itu berapa menurut jumhur ulama? 2,5%. 2,5%. Ya, 2,5%. 2,5% dari hasil Dari 5 juta per bulan. 1.250.000. Lah dari sisanya, lah sisa. B. Dari sisanya itu, Pak. 2,5 dari 1.250.000. Karena dikeluarkan dulu dari penghasilannya kan. B, Pak. Dananya. B, Pak, B. 2,5 dari 1.250.000. Oke, baik. B, Pak, B. Ada pendapat yang lain? Ada pendapat yang lain? Ya, itu kan Pak, kalau misalnya yang diapakan, yang dikeluarkan dulu lah hasil dari apanya dia, gaji per bulannya, kemudian sisanya itulah yang dizakatkan. Baik. Nah, yang disampaikan Abang itu benar ya. Jadi jawabannya itu adalah kita gaji kita gaji dari soal itu dikalikan 2,5%-nya. Jadi kalau tadi soalnya 6.250.000 dikurangkan dengan pengeluaran rutinnya sebesar 5 Iya, juta. Pak. Makanya 6.250.000 dikurang 5 juta sama dengan 1.250.000. Nah, itulah sisanya. Nah, sisanya itulah yang didasarkan menurut ulama. Hanya dia besaran yang dikeluarkan adalah dari 1.250.000. Nah, begitu kawan-kawan. Nah, nanti ini masih narasinya si pendek. Ya, narasinya masih pendek. Nanti ada berkaitan dengan batch 1 kemarin. Soalnya itu kan saya terima juga. Nah, itu ada tuh narasi soalnya panjang sekali. Artinya membahas tentang zakat juga. Cuman yang ditanya seputaran ini juga gitu. Berapakah zakat yang dikeluarkan Bapak ini? Itu nanti narasinya satu, seingat saya kemarin gajinya itu 3 jutaan berapa gitu setiap bulannya. Kemudian 1 tahunnya sekianan gitu kan. Kemudian dia pengeluaran setengah tahunnya begini. Nah gitu. Jadi kita dipancing narasi soalnya itu untuk berpikir jauh.
Padahal pertanyaannya bukan itu. Jadi ditanyakan berapa zakatnya per bulan yang dikeluarkan. Padahal narasi soalnya itu udah sampai bahas ke tahunan uangnya. Nah seperti itu. Jadi kalau yang nggak bisa ngitung-ngitung apa nggak pusing memikirkan itu. Nah seperti itu. Jadi kita jangan terpancing narasi soal yang panjang. Tapi kita dulu tetap fokus pada yang pertama itu kita baca dulu petunjuk soalnya dan kita cari kata kuncinya di narasi soalnya. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Sampai sini udah paham? Paham, Pak. Oke. Yang soal ketiga saya mau kawan-kawan yang bahas. Saya ingin lihat responnya bagaimana. Dimulai dari dari petunjuk soalnya ini apa? Ya, berkurang lah. Biasanya kita Ya, petunjuk soalnya ini yang mana, Pak? Zakat produk. Zakat produktif. Siapa? C. Kita bahas dulu petunjuk soalnya dulu. Zakat yang bersifat produktif, Pak. Kata kuncinya. Zakat Produktif ya. Kata kuncinya adalah syarat-syarat zakat produk. C apa? T. Ketentuan mustahik ya, Pak. Ketentuan mustahik. J. Ketentuan mustahik. Syarat-syarat mustahik. zakat produktif itu, Pak. Yang pertama dia itu usianya masih dia untuk bekerja, baru memiliki keahlian. Ada keahlian. Kata kuncinya Pak mengenai ketentuan ataupun mustahik penerima zakat, Pak. Oke. Yang lain. Oke, baik. Petunjuk soalnya ini seperti ini ya. Jadi penyalur zakat itu yang bersifat produktif, yang diperbolehkan menurut mustahiknya, ya. Jadi kalau kita lihat dari mustahiknya, kita harus tahu dulu ciri-cirinya yang disampaikan Ibu tadi benar ya. Jadi untuk hal ini, yang pertama itu kita harus kenali dulu ya. Kenali dulu yang pertama itu adalah produktif. Nah, produktif. Jadi kalau sudah produktif, kan ini kalau produktif ini ada dua opsi, B dan C, ya kan? Nah, dari yang B dan C ini kan kita harus analisa lagi terlebih dahulu. Setiap habis produktif itu apa lagi? Sehat. Ya kan? Sehat itu kan memiliki ini dan sehat rohaninya juga pastinya. Ya. sehat, Pak. Oke. Kemudian mempunyai keterampilan, ya. Memiliki rencana pengembangan usaha. Ya. Kemudian memiliki rancangan usaha untuk pengembangannya, ya. Jadi kalau dia tidak dikembangkan, dia bukan zakat produktif. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau yang B itu bukan opsi yang benar karena di situ dia sanggup belajar menguasai keterampilan. Berarti kan masih belajar, bukan dia sebagai pengembangannya seperti itu. Ya, jadi jawaban-jawaban pengecoh ini banyak seperti ini nanti yang paling baik. Ya, jangan gara-gara berbeda sedikit pengaruh itu, tetap fokus pada petunjuk soal yang sudah disampaikan di setiap soalnya. Baik, untuk zakat produktif ini ada yang mau ditanyakan? Kawan-kawan sudah paham? Rupanya Hollywood yang terbakar itu ada Juga sesuai dengan aturan yang Ya, boleh. Bakar semua. untuk zakat produktif itu seperti modal usaha masuk ya.
Gimana, Pak? Untuk zakat produktif itu modal usaha masuk. Iya, Pak. Januari, Februari, Modal usaha. Mei, Juni, Iya, modal usaha. sampai 6. Padahal kemana Masuk ada ya? kasusnya dia, Kak? Masuk dia karena kan cuman kan dia ada juga yang dibiayain. Itu nanti ada produksi produktif, produktif apa gitu dia ada Bapak Ibu, tolonglah spesifikasinya diambil. Bapak Ibu. Juli. Kalau untuk soal yang ini dia fokus kepada yang bersifat produktif saja yang berdasarkan mustahiknya, Bang. Mustahik dia penerima. Kan gitu kan? Oke, Nah, siap. seperti itu dia. Terima kasih, Bang. Oke, baik. Boleh Kak lanjut slide selanjutnya. Nah, kalau soal kayak gini mungkin yang punya asam lambung naik asam lambung. Oke, ya bahwa ini ingat petunjuk soalnya ya kawan-kawan. Yang pertama itu yang kalian itu kalimat terakhir ya. Kalimat terakhirnya itu menurut menurut Saltut, menurut Saltut ya. Menurut Saltut itu ketentuan yang mengiringi kebolehan zakat untuk dan pembangunan masjid. apa saja. Jadi menurut Saltut untuk yang membolehkan zakat untuk membangun masjid itu apa? Ya. Masjid yang baru Ayo. sebuah daerah jika lembaga tersebut tidak mampu bersama. Yang D, Pak. Yang apa, Bang? D, Pak, D. D. Dodol. Jawaban yang lain. Saya C, Pak. Ada yang C. Ada jawaban yang lain. Saya D, Bang. Oke. D, donat. Ya Allah, kebalikan awak. Pak, dodol. Ada jawaban yang lain? Saya D, karena saya pernah baca soal ini. Oh, gitu ya. Oke, boleh. D aja, Pak. Ini apa, Kak? D, Pak. D ya. Apa sehingga akad mahadi itu yang kita jauh ini. Sehingga akad mahadi kalau itu ya. Oke, baik. Kalau nggak ada jawaban lain, biar kita kunci jawabannya. Nah, ingat ya, kawan-kawan. Kata petunjuk soalnya itu menurut Shaltut, kemudian membolehkan berzakat untuk pembangunan masjid. Ya, jadi untuk kebolehan untuk membangun masjid ini menurut Shaltut itu benar yang disampaikan diutamakan itu untuk pembangunan masjid yang baru, ya. Jadi masjid yang baru. Kemudian di daerahnya itu jika ada berdekatan tidak mampu untuk menampung jamaahnya. Artinya apa? Adanya masjid dekatnya, cuman nggak mampu lagi menampung jamaahnya. Nah, itulah yang diperbolehkan menurut Shaltut. Itu ya. Kalau yang C tadi, kalau sesuai kesepakatan itu bukan menurut Shaltut, ya kan? Nanti bolehlah baca-baca nanti materinya ya. Saya share nanti siapa bacaan itu. Jadi untuk membahasnya ini kawan-kawan punya referensi atau data dan bisa menjelaskan apa saja jawaban yang akan kita ingat atau kita bahas seperti itu. Oke, untuk soal ini ada yang bertanyakan? Ada kawan? Suara saya terdengar jelas kan, Kak? Bang? Bang, jadi tadi jawabnya apa, Bang? D jawabannya. Kalau misalnya apa? Pak, izin Pak, nomor 4 tadi apa ya Pak? Iya, D. jawabnya kan. Kedengaran soalnya. Oh, iya saya jawab tadi ya. Berarti yang Iya, D. jawabannya itu D. Suara saya kedengaran kan?
Iya, Dengar. agak kecil tadi. Dengar, Oh, Ustaz. agak kecil ya. Iya, Dia dengar jawabannya, sedikit. Bia. Oke. Ya, saya Jawabannya lagi D. di Ini pinggir dia jalan dia teman ini. Jane. Udah jenuh D. dengan situasi ruangan, jadi keluar lagi. Oke, Bu ya. Alhamdulillah benar ya. Ya, Lanjut. oke baik. Nah, ini coba jawab dulu kawan-kawan yang jawabnya apa kira-kira. Menurut Kata dari kuncinya petunjuk kesimpulan soalnya. berdasarkan Petunjuk soalnya ini narasi apa? di atas. Ya, Kesimpulan tentang petunjuknya hukum dasar kesimpulan nikah. narasi itu tentang apa? Ya, benar. Hukum Jadi dasar. apa Dulu kan kesimpulan dari narasi Benar. hukum nikah itu apa gitu. sangka itu ya. Apa kira-kira? Kalau saya Jadi ya gitu. kalau udah gitu, kalau udah seperti itu bahasanya saya nggak mau apa lagi, nggak mau panjang lebar ya, dan diam aja kan berarti itu saja jalan satu-satunya untuk menghindari pembicaranya tadi supaya dilarikan yang lain kan. Oh, berarti pembicaraan. Nah, pembicaraan udah nggak saya alihkan sudah. Apa tuh Pak Yahya? Itu Pak Yahya bitnya. Wajib jawabnya, Pak. Wajib. Wajib. Ada jawaban yang lain? Ya Pak, wajib. Wajib. Oke. Wajib. Sepakat. Wajib. Sunnah. 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 Lagi jawaban yang Sunnah, lain. Pak. Oke. Apalagi jawaban yang lain? Wajib, Pak. Wajib ya. Oke. Terus jawaban yang lain apa lagi? Makruh, Pak. Makruh. Oke. Kita tampung semua jawaban. Hukum dasar nikah sunnah. Sunnah. Ah, Sunnah lagi. hukum dasar ya. Hukum dasar nikah itu mubah, Pak. Oke. Benar. Semua benar jawabannya. Sesuai dengan banyak argumen aliran masing-masing ya. Sesuai dengan argumen masing-masing. Nggak apa-apa. Tetap wajib, Pak. Tetap Karena di wajib. situ ada Oke. kata kuncinya, menjaga Oke. kewajiban antara kedua. Oke. Jaga kewajiban antara kedua. Oke, Wajib, ada Pak. lagi? Kan kurus Wajib. perempuan karena itu manusia syariatkan untuk menjalin hubungan yang mulia dengan pasangannya, mengembangkan keturunan, menegakkan hak yang kewajiban antara keduanya, serta menjaga harkat martabat mereka untuk menurunkan Situ ada kata kunci menjaga harkat dan martabat. Itu wajib tuh, Pak. Betul Pak, betul. Jangan wajib. Oke. Ada lagi pendapat yang lain? Sunnah. Sunnah. Oke. Apa? Ada lagi? Nggak ada yang jawab haram ya? Haram enggak lah. Nggak ada. Mana tahu kan? A udah disebutkan, B udah disebutkan, Haram C Pak udah kalau dia disebutkan. menyiksa itu Pak, menyiksa Oh, istrinya, mengantarkan, baru haram. Kenapa menjawab bagi kirim kalau jawab pening gua. oke. Baik ya. Nah, jadi untuk hal ini tadi ada yang menyampaikan, saya nggak tahu ya abang siapa. Karena saya pun lagi lagi di luar kan, lagi di lapangan ada Malik ini. Jadi nggak tahu siapa yang berbicara, saya cuma cukup dengar suaranya, kemudian lihat layar soalnya saja. Oke, baik. Jawaban yang benar itu adalah mubah ya kawan-kawan. Ya, sudah jelas dikatakan bahwasanya hukum dasar nikah itu mubah. Benar tadi, abang siapa tadi? Coba. Salah kami. Nah, jadi hukum dasar nikah itu adalah mubah. Benar, Pak. Pembahasannya, Bang, kenapa mubah? Oke. Baik, kalau dikembalikan. Oke, baik. Jadi disampaikan bahwasannya di narasi di petunjuk soal itu berdasarkan narasi di atas dapat disebutkan bahwa hukum dasar nikah itu memang terkait dengan syariat kita di dalam surah Yasin ayat 36 ya. Jadi kawan-kawan nanti boleh searching, boleh apa, atau nanti baca dari atau materi yang saya sampaikan nanti boleh dibaca ulang.
terkait hal ini, hukum dasar nikah. Cuman untuk narasi soal ini, dia jawabannya adalah mubah. Nanti ada soalnya tuh jawabannya sunnah. Ada yang jawabannya itu haram. Ada yang jawabannya itu wajib. Nah, untuk soal narasi ini, dia mubah dikarenakan kaitannya dengan narasi soal yang di atas, ya, hubungannya dengan yang mulia dengan pasangan, kemudian mengembangkan keturunan, ya. Jadi kalau jawabannya wajib, itu mengembangkan keturunan dan lain sebagainya, nah itu tidak termasuk dalam kategori wajib, ya. Jadi kalau misalnya contoh nih pernikahan yang tidak menghasilkan keturunan, berarti gimana? Nah, kan bermasalah dengan hukumnya jadinya. Jadi untuk kaitannya hal ini, kawan-kawan harus kita memahami dari petunjuk soal dikaitkan dengan narasi yang ada soal seperti itu. Oke, baik. Udah. Bandrek. Pesan udah. Nah, kalau ini soalnya apa nih? Apa nih? Jadi soalnya apa nih? Tentang kaitan tentang hikmah monogami. Monogami. Jadi soalnya adalah monogami. Mah monogami. Oke, kira-kira apa ini? Ini di fikih apa kemarin nih? Fikih kontemporer. Bukan. PAI. Ada jawaban yang lain, contoh? Sepakat Jawabannya apa? Kita tanya yang ibu, gimana Bu, monogami apa poligami? Macam-macam ya. Jawabannya macam-macam itu, Bang. D, jawabannya D. Saya lain sendiri. Oh, ada yang D. Kata-kata bawah. Pak, Ada lagi yang E. D. Oh, ada yang D. B, Pak, B. D, Pak. Ini ada menghindari kecemburuan dan iri hati yang A. Yang D aja, Pak. D aja ya. Pak D. Ini kalau kita model soalnya, menjawab soalnya kita model kayak gini, bisa UT kita ini terbalik semua angkanya. Oke, baiklah. Untuk yang ini ya pernyataan yang paling tepat ya. Pertanyaan yang paling tepat untuk hikmah monogami itu adalah yang A ya, menumbuhkan hubungan yang harmonis ya dalam keluarga, kemudian menghindari hal-hal yang memicu kecemburuan dan iri hati. Nah, kalau misalnya poligami tadi kan itu sudah tidak sesuai dengan hikmah dari monogami. Bisa ini menghancurkan semua hikmah yang ada di soal ini gitu ya. Oke, baik. Kita bahas soal selanjutnya. Ini kalau nggak salah soal poligami. Nah, ya benar kan. Oke, yang suka bahas poligami ini bolehlah dijawab. Yang A nih. Ini yang darurat ya. Salah satu kondisi darurat yang membolehkan poligami. Nah, kalau mau poligami, boleh nih salah satu kondisinya ini bolehlah digunakan. Apa ini, coba? B, Pak, B. Ada yang jadi yang lain. B. 7 B. Yang B, Pak. Oke. C, Pak. Oh, ada yang C lagi. Pak, ekstrim kali ini. Ekstrim kali itu. Oke, nggak apa-apa. Coba pendapat kakak itu B, boleh. Pak. Ayo, jawaban yang lain B.
Ada yang lain? Itu B, yang B. apa B. Apa yang A? Bapak darurat Ada itu. yang A lagi. Apa? Yang apa Oh, yang darurat A. itu. A itu Pak A. Oh, Yang yang A. A. E Pak E. Yang satu. B, Ada yang B B, lagi. karena E. kata kuncinya darurat, darurat. B. Mm-mm. B. Darurat berarti yang A. C Pak. Pak C. C darurat itu Pak. Kali B darurat. lah yang B, Pak. Darurat Oh, C. yang B. Tetap yang B ya. C. Yang B Oke. darurat dokter. Suami C dar- bulan C sedang Oke, darurat baik. C. Oke. aja ya Pak C ya. Darurat kali itu. Yang C itu tidak darurat, itu sunatullah tuh. Nah, gitu ya. Ya betul Kalau tuh Pak. Ini bukan kalau darurat ya. bapak-bapaknya ini senang kalau bahas kayak gini. Woi, luar biasa Apalagi senangnya yang C nih. katanya. B. Pak Nah, Jamal itu pasti cuman senang. oke baik ya. Nah, kita ambil kesimpulannya. Nah, untuk soal ini Satu ya salah satu dulu. kondisi darurat yang memperbolehkan poligami itu. Nah, di sini kan ada yang menurut hukum Islam ya kan, kemudian ada yang menurut Muhammad Shaltut. Nah, jadi kaitannya di sini kalau kondisinya seperti ini kita bahas dulu dari yang ini. Seorang suami yang tidak sabar menghadapi sikap istrinya yang kurang penurut. Nah, ini tidak benar ya. Ini bukan alasan untuk menjadi poligami ya, kawan-kawan. Bukan ini alasannya. Ini nggak benar ini yang ini. Kemudian yang D, kemudian jawab D. Seorang suami yang menginginkan segera diberikan keturunan atas perintah orang tuanya. Nah, jadi kalau belum dapat juga, ditinggal suami istrinya gitu. Poligami. Nikah lagi, Nggak suruh benar nikah juga. lagi. Iya, nggak Terus betul nanti ya. itu. Dan bukan itu alasannya. Nah, kemudian yang C, jumlah wanita lebih banyak dibanding jumlah laki-laki sebuah daerah tertentu. Nah, ini juga tidak benar kawan-kawan. Ini bukan alasan. Ini kalau misalnya ada laki-laki seperti ini alibi aja. Alibi aja. Ya, modus aja itu. Kalau Alibi bahasa untuk kasar, nambah modus loh. aja. Itu alasannya. Nanti tengoknya anak tetangga itu anaknya belum nikah itu, itu bisa itu. Di sana pun ada anak terakhir itu alasannya itu tidak benar ya kawan-kawan, bukan itu alasannya. Kemudian yang tadi yang B ya, yang B. Seorang suami yang menginginkan keturunan sedangkan sang istri divonis mandul oleh dokter. Nah, ini pun jawabannya Mama tuh yang memang pasti benar. di buku Rahmani nggak bisa belajar teman. Iya, jawabannya yang benar Buku adalah yang bisa B. belajar buku namanya. Cuman ini harus izin istrinya ya kawan-kawan, harus izin istrinya. Kalau istrinya nggak izin nggak bisa juga kawan-kawan. Makanya kalau misalnya ada terjadi kasus seperti ini harus izin lah sama istrinya. Ridho istrinya baru dilaksanakan poligami. Nah, seperti itu. Itu pun harus sudah memang benar-benar sudah Gimana Berarti tambahlah rukun nikah yang berarti terakhir. izin istri. Apa itu? Berarti Apa itu, Bang? tambahlah rukun nikah. Apa itu? Anak Harus gitu. ada izin istri. Tambahlah rukun Itu nikah jadinya. itu apa aja itu Bang? Itu alibi-alibi aja itu modus-modus pertentuan kayak Bagi gitu. jawab, Kalau jawab. itu Bukan semua. ini. Perlu nak. Oke, tapi untuk soal seperti ini, soal poligami ini, di beberapa rekan-rekan yang sudah lulus, yang pernah saya bimbing juga, ini tidak ada mendapati soal poligami dan monogami. Ya, tidak ada berkaitan dengan ini. Cuman eh, kawan-kawan juga harus baca juga. Bacanya itu nggak usah baca paku mati kawan-kawan ya. Kita nggak perlu menghafal, tapi kita harus memahami. Ya, kalau kita hafal paku mati, materi itu nggak akan kelar-kelar kawan-kawan. Bisa stres yang tiap hari. Kita pahami aja ya setiap materi yang diberikan, setiap soal yang ada kita bahas, kita ingat aja ya, kita pahami aja, nggak usah kita hafal. Nah, seperti itu. Kalau kita sudah memahaminya, insya Allah soal yang berkaitan dengan itu kita sudah paham. Nah, seperti itu. Oke, baik. Boleh dilanjutkan. Jawabannya apa tadi Pak? A ya berarti ya Pak? Jawabannya B, Bang. B. Ya, Bang. Oke. Ini tentang bank konvensional. Dan Perbedaan bank konvensional dengan bank Islam. Ya. Ini kawan-kawan nggak usah baca narasinya, langsung aja ke poin pilihan A, B, C, dan A, B, C, D, dan E. Seperti itu.
Dan narasi soal itu hanya menjebak kawan-kawan untuk menghabiskan waktu yang ada. D. D. Dodol Pak. D. D, Pak. D, Pak. Jawabannya D. Pak. D. Karena memang 9 D. jawabannya jelas D. D, bank Guna dan bagi konvensional. hasil. Dodol, Pak, dodol. 9 Oke, Delta. dodol. D, Pak. D. Ada jawaban yang lain. Sepakat D. Yang Pak. D, Pak. D, Pak. Ya, Pak, D. Ada jawaban yang lain ya? Enggak, D, Pak. Oke, baik. Kalau nggak ada jawabannya, berarti memang kawan-kawan udah paham ya terkait hal ini. Jadi perbedaan antara bank konvensional dan bank Islam itu benar memang. Bank konvensional itu menerapkan sistem bunga dalam menjalani usahanya, kalau bank Islam itu menerapkan sistem bagi hasil. Nah, seperti itu ya. Jadi ingat saja kalau konvensional itu ada bunganya, kalau dia bank Islam itu berhasil. Nah, itu aja. Oke, ada yang ditanya mengenai hal ini? Pak, mau nanya Pak, apa nanti Oh, boleh boleh. Pak soalnya dikirim nanti di grup Pak? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Nomor 8 enggak ada Pak Putra. Langsung ke 9. Mana Pak? Kemana Pak? Yang ini langsung ke 9 dia. Dari Iya, Pak. 7 ke 9. Nomor 8-nya lewat, Pak. Ah, ya. Lawan lewat 8 lewat enggak ada namanya. 7 langsung ke 9. Ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Berarti 8 enggak ada ya? Iya. 9 belum 8 punya, Pak. bonus Pak. 8 bonus. Kalau bonus lulus langsung semua tuh. Jam berapa Jadi, nih? Jam berapa? Sambil Nomor 9 Ya, ini apa sambil- Pak jadinya Pak? 9 apa? 9 D. 9 D. nomor 9 ini D. 9 Delta. Delta. Iya, Yang Iya, 7 tadi Pak. maksudnya dicarikan kakakmu. 7 B. B ya Pak? BB ya. Ya, 7 B. Nanti Carikan kakakmu dibagikan dulu soalnya. laptopnya. Bantu untuk sementara kau kasih dulu apamu itu. Soalmu tuh. Lanjut Pak Putra. Oke. Nah, jadi gini Iya, kawan-kawan, biar ya, dicarinya itu laptopnya. sambil kita Nggak membahas mungkin lah langsung sekejap soal. dapat kau. Nah, kawan-kawan juga harus ingat bahwasannya kawan-kawan ini paketnya ini nggak semua sama, ya. Satu lokal itu satu ruangan ujian itu nggak sama soalnya. Jadi setiap Jadi- peserta itu punya paket dan kode soal tertentu. Jadi tidak sama ada Pak Putra. Nggak sama. Nggak. Maksud tidak sama itu apakah nomornya atau memang Soalnya, materinya? karakter soalnya berbeda. Karakter soalnya beda. Ya, karakter soalnya berbeda. Karena dia ada Jadi saya paket-paketnya udah gitu. pernah Oh, jadi ada paket A, paket B, paket C jadi ya. pernah lihat langsung dan saya tahu soal ya. Jadi satu soal itu masing-masing berbeda. Jadi si A nomor satunya ini, si B nomor satunya ini nggak akan ketemu juga soal yang sama orang yang berbeda tidak ketemu. Jadi banyak soal yang disiapkan untuk persiapan kawan-kawan. Tapi yakinlah kalau terbiasa menjawab soal yang sama, soal yang berbeda dengan karakter yang sama juga bisa kalian jawab dengan mudah. Oke, Kalau gitu banyak stok soal kayaknya nih Pak. banyak. Cuman kan di pertemuan kita ini kan kita hanya ketemu 4 kali, ya. Iya. Ketemu 4 kali secara virtual. Kalau saya Ah. kan ada grup tersendiri. Nanti Pak Putra berarti nanti di grup dibagikan kan nih contoh soal paket A, nih contoh soal paket B gitu kan. Kalau di grup ini enggak, Bang. Enggak, Bang. Enggak. Nanti bolehlah nanti setelah beberapa soal kita bahas nanti bolehlah Bang Fadli mungkin di dalam nanti boleh Bang Fadli nanti sedikit berbagi pengalaman Iya, dia bersama Enggak. saya itu bagaimana. Setelah tadi kami Untuk pikir pembimbingan. soalnya sama gitu kan rupanya per paket. Enggak, Nah, enggak. kan? Berbeda. Jadi nomor 10 ini apa Pak?
Nah, Belum, belum lagi. aspek semacam ini apa namanya? Riba apa namanya? Jawaban C. Apa? Tak dengar. Oh, ada yang Riba. Riba. Kalau dia Fadil itu kan Nasi apa? Jelas ya. enggak ya, nasi yang bertambah jenis Dulu tapi daftar PDM Medan. Ya. nasi A itu. Pak. Nasiah. Ya, siapa? Jelas dia keharamannya. Nasi A itu seingat saya Pak, bukannya nasi A itu kalau saya penyerahan barang yang berbeda Pak. Oh, Pak Putra. Seingat saya nasi A itu kalau nggak salah saya ya itu beli yang berbeda. Apa sih namanya? Apa sih bahasanya? Penyerahan barangnya itu tidak pada tempat yang sama. Maksudnya antara antara si penjual dan si pembeli itu tidak berada pada satu tempat. Kalau itu sudah saya ya, tapi kalau salah saya. Jual beli majlis. Dulu kayak Hyundai. Jawabannya Ada jawaban pendapat yang lain? A. Padol. Riba padal. Ada lagi nih, Pak. Beneran. Money nak. Padel itu Baik. Ziyadah Pak. Karena di situ ada jumlah tambahan. tapi kalau padel itu ada ya sampai Oke, baik ya. Nah, kita baca narasi apanya, petunjuk soalnya dan narasi soalnya. Baik. Ini praktik yang akan yang macam ini adalah jenis riba apa? Nah, jadi Pak Yono dia akan meminjamkan uangnya sama Pak Tono dengan mensyaratkan ada tambahan dalam nominalnya. Artinya apa? Dia meminjamkan 1 juta ada tambahannya, kan begitu. Nah, transaksi pinjam ini tidak dilanjutkan jika terjadi kesepakatan saat akad itu tentang jumlah tambahan yang harus dibayarkan peminjam. Nah, artinya apa? Bisa saja ini tidak akan dilanjutkan. Bisa saja gagal. Ya, artinya apa? Kalau seperti ini kan riba yang diharamkan. Ya, kan haram ini hukumnya. Kita meminjamkan sama orang 1 juta, pulangnya 1.500.000, kan haram. Kan begitu. Nah, terkait hal yang disampaikan tadi, riba nasiah tadi, ya, jawabannya benar, riba nasiah. Yang benar jawabannya riba nasiah. Jadi kalau riba nasiah ini, dia praktek penambahan atau pengambilan suatu barang itu dari modalnya itu ditunda pembayarannya. Artinya apa? Ada di situ penambahannya. Ya. Nah, makanya jawabannya riba nasiah itu karena dia ada praktek penambahan uang ataupun barang yang dipinjamkan itu atau dari modal awalnya itu ada penambahannya dan waktunya itu juga tertunda. Artinya apa? Pinjamnya hari ini, pulangnya bulan depan dengan nominal yang bertambah atau dengan barang. Contoh kita minjam tetangga kita 1 kilo gula, bulan depan kita suruh dia pulangkan dengan jumlah yang berbeda, misalnya jumlahnya 1 kilo 2 on. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Itu namanya riba nasiah. Dan riba nasiah ini adalah salah satu riba yang diharamkan. Ya, diharamkan dalam Islam. Makanya jawabannya adalah riba nasiah. Karena dia situ ada penambahan jumlah barang ataupun uang yang dari modal yang awal yang diberikan. Seperti itu kan, kawan. Oke. Boleh Kak dilanjutkan? Oke, untuk ini apa ini? Hukum meminjam. Apa itu? Itu kata kunci ya. Hukum meminjamkan uang untuk keperluan modal bukan untuk konsumtif. Kata kunci ya. Oke, benar. Ada tanggapan yang lain?
Petunjuk soalnya sudah jelas ya disampaikan bahwasanya menyimpan uang di bank ya demi keamanan atau untuk meminjam uang untuk keperluan modal usaha Apa? Mubah. untuk Boleh. keperluan konsumtif ya untuk keperluan konsumtif itu apa artinya? Untuk dimakan, untuk keperluan Ya sehari-hari. benar, jadi konsumsi ya. Nah, Oke, jadi dalam hal ini jawabannya itu adalah Bapak. Bapak. apa ya? mubah. Mubah, Pak. Pak. Ya mubah, bukan haram ya. Mubah. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan? Udah pas ya, udah paham ya. Ini pas lah insya Allah, Pak. Oke, baik. Boleh lanjut. Oh, fee, masalah fee ya. Ini apa ini hukum Fee. memberikan fee atau transaksi pada bank. Ini tahu kan? B haram haram. BP B haram. Pak. Boleh. B Pak. B. Haram. Karena sama saudaramu. Oke. Ini apa Haram artinya? Pak. Ya haram. Nah, B, ini Pak. kelompok muharrimun yang suka mengharamkan lah istilahnya. Apa ini? Ini apa artinya? Wah. Pak. Oh, ada yang fee. Bunga. Oh, benar. Fee Kalau ini itu bisa jawabannya termasuk administrasi. Ya, jawabannya B itu, Pak. Karena muharimin itu dia mengharamkan apapun bunga. Bank tetap namanya riba kan. Oke. Itu Pak tetap haram itu. Ada jawaban yang lain? Apa? Oke, baik ya. Nah, untuk dalam hal ini ya, bagi kelompok yang muharimun, artinya itu pendapat kaum muharimun, berpendapat bahwasanya memberikan fee ya, memberikan fee pada transaksi bank itu apa ya, hukumnya apa. Nah, dari penjelasan dari petunjuk soal ini sudah dapat kita simpulkan bahwasanya itu haram ya. Haram karena dia disitu jelas muharimun. Kalau misalnya pendapat yang lain mungkin bisa jawabannya berbeda. Tapi untuk dalam konteks soal yang kita bahas ini, menurut muharimun bahwasanya hukum memberikan fee pada transaksi adalah haram karena fee itu sama ya, sama halnya kaitannya dengan bunga bank. Artinya menaikkan jumlah yang sudah dari modal yang di awal. Nah, itu sudah pas dari hari itu, fee itu apapun ceritanya, mau untuk uang kertas kah, atau mau untuk dana perjalanan kah, ada administrasi kah, atau untuk yang lain-lainnya, untuk gaji pegawai menambah, itu nggak ada alasan seperti itu. Tapi yang namanya fee itu haram dari menurut kelompok muharimun. Oke, baik. Beras. 12. Tujuan pokok pemerintahan dalam Islam. Tujuan pokok penonton dalam Islam. Tujuan pokoknya ya kawan-kawan. Ya. D Pak. C. Pak. Ada jawaban 12 lain? C. C. Ada Ya, jawaban yang lain? silakan C.
Karena Ada jawaban yang tujuan berbeda kali ini. pemerintahan dalam Terima kasih Islam, bahasan nah. nah dalam Islam harus sesuai dengan pemerintahan berdasarkan perintah Allah dan Rasulnya. Sepakat mahasiswa, Pak. C. Oke. Sepakat. Oke. Oke, baik. Nah, untuk konteks ini, ya, tujuan pokok pemerintahan dalam Islam ada kaitannya dengan Al-Quran dan Sunnah, ya. Menurut Ya, Al-Quran dan Sunnah situ kuncinya, Pak. sebagai pokok landasan kita. Nah, itu dalam hal ini, jawabannya memang mengimplementasikan perintah Allah dan Rasul, ya, dalam bidang pemerintahan dan ketatanegaraan. Jadi itu dia, tujuan pokok pemerintahan itu harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Itu adalah tentang pengimplementasiannya atau penerapannya dalam bidang pemerintahan dan ketatanegaraan. Tapi kalau dia tujuan pemerintahan nggak Islam, mungkin Indonesia itu beda berdasarkan lagi Pancasila. konteksnya. Ya, itu beda lagi konteksnya. Jadi itu jawabannya nggak akan sama. Jadi C ya kan, Pak? C. Iya. Ya, benar. Jadi ini narasi soal itu nggak perlu kita baca juga kan. Oke, saya mau lihat lo aksi kawan-kawan ini di nomor 14 dengan cepat. Coba apa jawabannya, kata kuncinya apa, petunjuknya apa, jawabannya apa, coba. Dimulai Tunjuknya dari perbedaan sistem soalnya demokrasi apa? dengan sistem kerajaan. Demokrasi dan Benar, sistem kerajaan. Ya, perbedaan benar. sistem demokrasi Perbedaan dengan sistem demokrasi sistem dengan sistem kerajaan. kerajaan. Oke, benar. Nggak perlu baca narasi soal. Pak. D, Pak, D. Ayo, ada yang jawab B. D. Kerajaan itu turun-temurun, Pak. D, Pak, D. D, Pak. Kalau D, demokrasi Pak. itu dipilih oleh rakyat, kalau kerajaan itu turun-temurun. Makanya ada dibilang Jadi kerajaan jawabannya Jawa, apa Pak. nih? D. Dodol. Pak. Dodol. Baik. Ya, B, Oke, Pak, baik. B. Jawabannya benar D. Ya. D, Pak. Jawabannya Sistem adalah demokrasi sistem pemimpin dipilih oleh demokrasi. rakyat dan kerajaan dipilih berdasarkan keturunan. Ya, benar. Jawabannya adalah D. Oke. Udah paham sampai sini ya kawan-kawan? Allah. Nah, Allah, saya bukan menuntut kawan-kawan itu untuk bisa mengingat jawabannya, enggak. Saya ingin kawan-kawan itu terlebih dahulu menguasai bagaimana teknik menjawab soalnya. Ya, betul, Nah, Pak. begitu. Jadi kalau kawan-kawan paku mati jawabannya tanpa mengetahui bagaimana teknik menjawabnya, nanti jadi susah gitu. Iya. Nah, seperti itu. Kita kuasai dulu bagaimana tekniknya. Lalu B untuk atau D, Pak? jawabannya D, Kak. D. D. 14 D. Saya Jadi tulis kita di kuasai kolom dulu. komentar. Kalau udah kuasain, Itu pemahaman, bukan ya, mengingat soal. Iya, benar. Kita Mengingat harus soal nanti memahaminya soalnya dulu. beda-beda kan? Ya. Oke, baik. Nomor 15 saya mau respon yang lebih cepat lagi, kawan-kawan. 15. Tadi apanya perbedaannya? Oh, ini sama nih, sama Ini soalnya. sama, cuman ini salah satu aja, salah satu. Udah jawabannya sama, Pak. Yang E itu, Pak. Ada bintangnya pula dikasih. Pak. Dikasih bintang itu. Pak, Dikasih petunjuk ya. Ya, jawabannya memang pilihannya. Oke, baik. Oke, baik. Pak. Boleh dilanjut, Kak? Berarti 15 ya, Pak ya? Iya, Bang. 16. Kemajuan di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan kurang menonjol. Ada beberapa faktor penyebabnya itu. Udah ada bintangnya, Pak. Itu, Pak. Ada petunjuknya, Pak Putra. Itu kaum murtad dan ini ya jawab yang ada bintangnya udah betul lah itu.
Iya di Abu Bakar ya. Ini Oh kesenjangan benar, sosial Abu kan. Bakar Abu Nabi Bakar. palsu, kaum murtad, Tuh, orang ingkar Bakar, bayar iya zakat benar. dan Oke. empat itu kan. Bukan Ini karena nih ada Pak. bintangnya ya, bukan karena ada Iya. bintangnya jawabannya. Oke, baik. Nah, untuk soal ini yang benar ya, faktor penyebabnya itu adanya nabi palsu, kemudian murtad dan Ya, gejolak-gejolak sosial yang terjadi di masa Abu Bakar kan. ya benar. Oke, Bang Fadli ada di sini. Bilang bang. Dari Fadli, nggak ada. Bang Fadli nggak adil Yang kayaknya 16 Pak. apa Pak jadinya Pak? Yang ada bintangnya? Yang 16A. Oke. Dari kasih petunjuk. Ada bintang ya Pak. Iya. Nah, tapi kan ini kan di Abu Bakar. Ini kan sudah hal yang mudah dipahami lah kan. Iya. Yang di masa Abu Bakar, gejolak-gejolak sosial kan. Iya Pak. Ini Bang Fadli nggak ada dalam sini ya? Nggak ada kayaknya Pak Putra. Nggak ada ya. Tadi nggak ada ya. Nanti kalau ada baru berbicara ya Bang Fadli. Ada Pak Heri Padli ada, tapi Ada. Amut Ada. Coba ada lihat. tapi Coba. Amut dan tutup video Ada, up. Pak. Ada. Ada Pak Eri Fadli. Coba lihat dia. Cuman off kamera dan Amut Eri Fadli. lagi duduk santai dia sama istrinya depan rumah teras. Kok tahu? Tadi lewat belanja. Oh iya iya. Ada Bang Eri Fadli, ada. Oh, ada. Ada memang. Bang Fadli suara Bang dulu Bang Fadli. Ya ada, Bang Eri Fadli ada. Di off kan dua-duanya, kamera off, suara off. Dalam kepemimpinan dalam keadaan sosial ada Itulah masa nanti kalau udah bisa bersuara nanti Bang Fadli itu bersuara. Oke baik kita lanjutkan Pak. 17 nggak ada, Pak. 17 nggak ada juga. Berarti lanjut 18 ya. Apa-apa. 17 bonus. Bonus, langsung lulus ya. Ini kata kuncinya kebijakan Umar bin Khattab. Kebijakan Umar bin Kebijakan yang di masa Umar bin Khattab. Ya benar. Udah bijak berarti abang ini. Langsung nengok soal udah tahu dia kata kuncinya. Jawabannya pun udah tahu. Jadi Kayak Pak Putra tadi kan udah bilang, lihat langsung ke bawah kan gitu kan. Ya. Nah jadi apa jawabannya nih bang? A. Ada jawaban yang lain lagi dari sini. Apa? Ya apa? Baruan bidang militer, pertahanan, meningkatkan Nggak pendidikan tahu ada jawaban kepegawaian. yang lain pun. Saya pun beda Yang tadi C. juga ada jawaban yang lain gitu. Ada jawaban yang lain kawan-kawan? C. bisa Pak, C. Oh, C. C. Lagi nih. C, informasi. Ayo. Yang Ayo, menonjol Pak. itu bidang militer pertahanan. Gagas Jawabannya C itu Pak. Dari narasi di atas, karena dari narasi di atas itu adalah ada ekspansi desentralisasi pengembangan itu, pengembangan wilayah Islam. Ya. Desentralisasi administrasi, pembangunan fasilitas umum. Dipusatkan, desentralisasi administrasi pemusatan pemerintah. Jadi dia C Pak. Reformasi C. Jawaban yang lain lagi. Tadi yang A itu apanya apa? Argumennya apa yang jawab A Argumennya Bapak Ibu? apa? Jawaban A itu apa coba? Karena kan Pak Umar bin Khattab itu terkenal dengan kegagalannya dan ketegasannya. Tapi dilihat dari narasi soalnya Bu. Narasi soalnya itu mengenai narasi soalnya kece. Soalnya juga ada pemusatan kekuatan militer. Kekuatan militer ada Pak, makanya pilih A. Yang C Pak. C Pak. Ada administrasi Pak. Oke. Ada lagi Yang B jawaban yang lain? Pak. Yang B. Yang B Pak. Oke, apa Bu? Coba. Nah, apanya argumennya apa kalau jawabannya?
Ini jawabannya C ini Pak. Karena yang di atas itu, narasi itu adalah poin-poin kebijakan-kebijakan Umar bin Khattab. Jadi kesimpulannya itu adalah bagian dari reformasi dan tentu penyusunan administrasi. Terima kasih. Organisasi negara. Jadi sepakat nih jawabannya C ini semua. Kalau kami Oh, sepakat. ada yang salah. Oke. Oke. A. Ada yang A, oke. Ada yang A, ada yang C. Di sini ada kebijakan baru. Oke, baik. Ada lagi pendapat yang lain? Antara A dan C itu mendekati juga, Pak. Gimana, Pak? Oke ya, kita kunci jawabannya. Jadi kalau dia berdasarkan narasi di atas, kalau yang kesimpulannya dari Umar bin Khattab itu melakukan kebijakan apa? Artinya kebijakan yang dibuatnya itu berkaitan dengan apa? Nah, kalau narasi di atas itu kan dia kebijakan yang dibuat itu adalah kebijakan yang baru-baru setelah dia menjadi khalifah. Artinya apa? Yang ekspansi, kemudian tentang migrasi, nah, kemudian kesadaran uh, para sahabat di apa namanya di Madinah, ya kan? Untuk kemudian itu ada membentuk apa dia namanya ahli ahli halil ya. Nah, Ya. jadi ini untuk kebijakan ini dapat disimpulkan bahwasanya yang ini kan kebijakan Reformasi. baru semua, iya, Iya. kan baru. Jadi kalau dia tadi Pembaharuan. Reformasi itu kan untuk pembaharuan. pembaharuan itu sama dengan kaitannya dengan reformasi, ya kan? Reformasi bidang Hampir politik, sama. administrasi Ya. negara. Jadi A dengan C ini memang ada apa namanya? Hampir ada kemiripan. Iya, Ya. hampir mirip. Cuman yang di sini, ya kan dikatakan di sini kan ada di atas ada petunjuk soalnya itu bahwasanya ada administrasi, ya. Iya. Jadi bidang politik itu ada kaitannya juga dengan ini Itu. pembentukan Ahlul Halil itu ada kaitan dengan politik juga sebenarnya. Cuman kan politik Islam itu tidak sejahat politik yang tidak Islam. Gitu loh. Nah, artinya apa? Jawabannya di sini adalah itu reformasi yang dilakukan. Karena kebijakan baru itu adalah reformasi. Ya, kalau pembaharuan itu artinya dalam kebijakan-kebijakan yang disampaikan. Kalau dia tidak tadi dikatakan di sini kebijakan baru, ya mungkin dia bisa jawabannya pembaharuan. Artinya apa? Kebijakan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab ini tidak ada kaitannya atau kesinambungannya dengan kebijakan yang sebelumnya. Nah, seperti itu dia. Jadi Oke, sama baik. kayak pemimpin, Pak. Pemimpin itu kan seperti kita lah ini apa namanya pendidikan kita ini kan ada reformasi, pembaharuan. Tentang PPG kita kan ada pembaharuan. Itu namanya reformasi. Nah, artinya apa? Tidak mencakup keseluruhan kan, Bang? Yang diambilkan hanya segelintir saja. Yang diteruskan cuma diganti nama. Kan gitu dia. Jadi jawabannya Pak tadi 19. C. Oh bayang, nih pakai mode hotspotku. Mari Hah? ada Nomor 18 C kan Pak? 19 Ya, C. Kak. Soalnya hampir sama ya. Hampir mirip nih. Hampir sama. sama. 18 19. Mirip kali ya. Ini lebih ke ekspansi, desentralisasi. Itu jawabannya antara A sama B lah itu. Iya, antara A dan B juga nih. Sama Pak soalnya. Hampir sama. A. Sama Pak A. A.
Ya, Apa jawabannya? Sama kayak tadi. sama kan Iya, mereformasi bidang karena dia politik, ini administrasi. lagi ditambah narasi di sini, di tengahnya ada di samping itu pemerintah umat juga untuk berbagai lembaga atau Ya, jawatan, lembaga-lembaga lain kan. lembaga-lembaga lain dibentuknya. Jadi itu sama Iya, dengan itu kan lembaga-lembaga itu lebih ke administrasi kan. dia. Oke Kak, boleh dilanjut Ah, Kak. Boleh dilanjut Kak. Slide selanjutnya. Khalifah Utsman bin Affan melakukan perluasan wilayah hingga dalam Kata kuncinya tugas utama lembaga Majelis Syuro. Tugas utama Ya, lembaga majelis tugas syuro. utama Majelis Syuro. Kalau tadi baca narasinya juga kawan-kawan pasti sudah tahu apa gunanya. Jawabannya C. Katanya. ya wakilnya C. Ada lagi yang lain? A. E. Pak. Iya, ada E lagi. Pak, Apa lagi jawaban yang lain? tugas utama menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada khalifah. Tugas utama lembaga majelis syuro adalah menyampaikan Pak menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada khalifah. Oke, ada jawaban yang lain? Jawabannya C, Pak ya. C. Bebas. Memimpin Nomor musyawarah untuk mengambil. Tablik Pak, tablik. C, Pak. Lebih cenderung ke E. Apa? Ada yang A. Oke. Boleh bebas kalau gimana. Oke, apa lagi? Bidang tertentu saja kan. D, Pak. Kalau saya D, Pak. lebih ke E. Kan mengusulkan D. D, Pak, di memimpin. bidang apa saja. Kalau yang A itu kan khusus di pengawasan wilayah. Pak Putra, ini secara umum gitu kan memberikan pendapat dan pertimbangan kepada khalifah secara umum, bukan hal-hal tertentu saja. Oke. Ada lagi narasi yang jawaban yang lain? Ini jawabannya A ini. D. Karena tugasnya dari Khalifah Umar bin Khattab itu sebagai pertimbangan itu kan ada kata-kata kuncinya Utsman bin Affan diberi pertimbangan oleh sebuah lembaga yang dibentuknya yaitu Majelis Syuro. Artinya dia kan untuk memimpin majelis itu gitu. Jadi untuk menentukan keputusan, mengambil keputusan bersama. Jadi jawabannya apa nih? D. Kalau saya apa nih? Memimpin kegiatan musyawarah untuk mengambil keputusan gitu. Ini tugas lembaganya. Kalau saya lebih cenderung ke E. Utsman bin Affan diberi pertimbangan oleh sebuah lembaga. Berarti ya lembaga itu menurut saya. Oke, saya akan memancing kawan-kawan untuk berpikir ya dengan tugas-tugas yang tugas-tugas Majelis Syuro itu apa gitu. Jadi salah satu beberapa di antara tugas Majelis Syuro itu yang pertama itu biasanya memilih khalifah ya, memilih khalifah, kemudian membuat undang-undang yang baru, kemudian mengambil keputusan, mengawasi pemerintahan, kemudian bisa saja memberikan kuasa penuh kepada khalifah. Jadi anggota-anggotanya itu dipilih itu berdasarkan hasil musyawarah juga, bukan hasil asal menunjuk daripada khalifah itu sendiri, bukan.
Jadi kalau dia tugas utamanya itu biasanya itu musyawarah ya, memusyawarahkan sesuatu dan menyepakatinya untuk diambil keputusan berdasarkan hasil musyawarah dari majelis itu sendiri. Nah, jadi kaitannya dengan soal ini, dia berdasarkan Di Khalifah Utsman bin Affan ya. Jadi kaitannya hal ini, jawabannya itu adalah yang E, yang menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada Khalifah. Nah, artinya apa? Keputusan mutlaknya tetap di pada hasil musyawarah daripada Majelis Syuro dan Khalifah itu sendiri. Ya, kalau untuk mewakili kepentingan, kemudian memberikan masukan kepada Khalifah, nah itu eh, belum mencakup keseluruhannya, tapi menyampaikan pendapat dan mempertimbangkannya itu adalah bagian dari tugas Majelis Syuro itu sendiri. Nah, itu kawan-kawan. Tapi boleh dilanjutkan. Langsung 23. Yang ini apa? Coba organisasi yang menangani hal ini apa namanya? B, Pak, B. Dawawin. Tanggapan yang lain? C. Al-Imarah. Yang jawab Al-Imarah ada Pemimpinan dan Dawawin. Buldan, pembangunan. Nah, jadi ini kan harus kita baca dulu narasi soalnya, kita cari kata kunci setiap soalnya. Jadi organisasi yang mengenangani hal ini menurut Daulah Umayyah ya, pada masa Daulah Umayyah. Kemudian di sini B Ad-Dawawin. B, Pak, ya, Ad-Dawawin. apa Kak? Argumennya apa? Kenapa jawabannya ada? Yang mengatakan Daulah Umayyah. Dari segi apanya aja pun udah ada ada Dawawin. Apa? Jawabannya. Oke, kenapa jawabannya A, Kak? Tadi Kakak itu jawabannya B. Karena ini ya Pak bendaharnya. Gimana Kak? Kalau A Gimana, Kak? itu An-Nizam Al-Mali itu adalah organisasi politik yang ada pada masa dinasti Umayyah, Pak. Dinasti Umayyah. Bedanya dinasti Umayyah sama Daulah Umayyah apa? Pak. C. Kalau saya lebih cenderung C. Al-Imarah ala Al-Buldan. Kenapa, Pemimpin Bang? untuk pembangunan. Akan menunjuk seorang pemimpin untuk membangun negeri itu sendiri. Gitu. Ya. Kan Al-Imarah ala Al-Buldan itu kan diangkat pemimpin untuk membangun negeri itu gitu. Untuk mengepalai suatu negeri gitu. Pertanyaannya kan organisasi apa yang menangani? Iya, organisasi Al-Imarah ala Al-Buldan, An-Nizam Al-Mali, An-Nizam Al-Mal ini kan lebih ke harta, bagian keuangan yang A ya. Wah, saya tidak tahu Pak Mang apa jawabannya. Semua istilah ini nggak nangkap di otak ini.
Kalau Ya, saya lebih cenderung ke C. oke. Nggak pernah nyimpan di memori, makanya dia majalah. Jadi Oke. perlu juga nih Pak, antara perbedaan dinasti dan daulah tadi. Itu suatu hal yang perlu diinikan juga supaya tahu kita soal Ya dinasti itu itu apa. Pak. Karena kan Al-Imaro itu pemimpin, Al-Buldan itu negeri, pemimpin negeri gitu Pak. Ada lagi juga kenalin. A, A. Ah, sampaikan nggak narasinya apa? Yang C, Yang Pak. C, Pak. Iya, Pak, yang C. Pak. Karena kalau yang A itu Pak, An-Nidam Al-Mali itu kalau nggak salah organisasi keuangan atau ekonomi. Terus ada Wawin itu tata usaha pemerintahan. Daulah Umayyah mendirikan 4 dewan atau kantor pusat yaitu Diwanul Haraj, Diwanul Rasail, dan lain-lain. Kalau yang C, Al-Imarah Al-Buldan itu sistem pemerintahan, daerah Mahkamah Islamiyah menjadi 5 wilayah besar. Setiap wilayah besar diangkat seorang Amirul Umaro atau Gubernur Jenderal sesuai dengan narasi soal itu. Jadi kami memilihnya C, Ya. Pak. Kalau C. surta itu organisasi pos, kepolisian. Kalau Kepolisian, surta Surta organisasi kepolisian. pos. Nah, Barit pos kan? Nah, yang disampaikan Kak ini benar ya, benar Hmm. semuanya. Jadi kaitannya dengan narasi soal itu ada di sini yang di apa yang di dalam kurung Gubernur Jenderal. Iya, Gubernur Jenderal itu ada kaitannya dengan Al-Imarah Al-Buldan. Al-Imarah. Seperti itu. Sebenarnya simpel ya soalnya nih, cuman kita bahasnya agak sampai mau sampai Bikin mutar-mutar dulu pagi kan? sana. Iya, begitu dia. Nah, soal itu seperti itu kebanyakan, Bang. Jadi Nah, kalau kita nggak teliti, kita jadi kacau nanti. iya, narasi panjang Kalau sebenarnya nanti, yang dimintanya sedikit kan? nah, jadi sama kaitannya dengan jawab pertama tadi yang ada Wawin tadi. Kalau ada Wawin tadi kan itu kan hanya segelintir aja, nggak mencakup seluruh. Arsyad diam lah, Arsyad. Kali kau. Seperti itu dia. Jadi kalau kita nggak kuasain apa namanya soalnya ini kacau nanti. Jadi tadi lah ada yang jawab A, ada yang jawab B. Dan kawan-kawan di sini juga di dalam room ini ada juga yang udah tryout dari LPTK-nya masing-masing. Udah ada yang tryout gitu kan dari LPTK. Udah ada juga yang beberapa yang mengeluarkan hasil tryout-nya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kawan-kawan berbeda penafsiran konsep soalnya ini, maka hasil jawabannya juga berbeda. Dari sudut pandang kita menganalisa soal juga ada berbeda jawabannya. Nah, sama yang kayak disampaikan pada soal ini. Kalian punya narasi dan pandangan soal yang berbeda, makanya jawabannya berbeda. Nah, seperti itu. Cuma harus kita pandai dalam menjawab atau melihat kata kunci daripada soal itu tadi. Oke, boleh Kak next Kak? 25, berarti dia 4 dah ada ya. Jadi Pak 23 tadi C ya Pak? C, Iya, Oh, benar Pak. iya. 23C. Maksud dari Maksud kegiatan kegiatan tasnif dan tadwin. Tasnif, tadwin. apa ini? Apa ini? C, Pak. Tafsir. Pembukuan dan tafsir. Pembukuan dan tafsir, tadwin, tafsir, tasnif. Di situ ada Pak tafsir. Ada yang E lagi. C, Pak, C. C. Pak. Ayo coba. Nggak bodoh. Ayo, apa lagi? Jawaban yang lain.
Pak, D. Nah, ini saya apa? D. Jawabannya kenapa A? Nah, Jadi Pak, Karena udah ada dalam soal, Pak. D ada tafsir. Pengkodifikasian. karena di situ pengembangan dan pengajaran di situ dari narasinya tentang pengembangan dan pengajaran. D, Pak, D. Saya E. Oh, ada yang Apa, A? Apa? Pembukuan dan kodifikasi Al-Quran. Tadwin itu lebih ke cenderung pengkodifikasi Al-Quran untuk menghindarkan musnahnya Al-Quran gitu. Jadi pengkodifikasian gitu. Kalau saya ya. narasi yang lain, jawaban yang lain. Oke, kita bantu sesuatu. Tasnif itu pembukuan, tadwin itu pengkodifikasian. E. kan? Oh. Nggak apa-apa, kita kan punya narasi sendiri, Iya. punya argumen sendiri. Yang bahaya itu nggak ngasih argumen. Antara ngerti dan nggak, kita nggak paham. Oke, baik ya. Kalau dia niat tasnif itu, ya kalau tasnif itu artinya dia biasa dia musnaf. Jadi kalau misalnya dia dari segi bahasa itu ya Bang, kalau misalnya dia tasnif itu kasih. Jadi kalau misalnya kita bahasa awam kita itu tasnif itu pengumpulan ya atau penyusunan atau penghimpunan gitu bisa. Jadi itulah dia tasnif. Kalau misalnya dia tadwin, kalau dia dari segi bahasa yang gampang kita mengerti lah ya. Kalau tadwin itu biasanya mengikat dengan bisa. Artinya apa? Mengumpulkan lah begitu dia. Mengumpulkan yang tulisan-tulisan itu yang berkerak-kerak gitu ya. Jadi kaitannya kalau tadwin itu pengkodifikasian lah dia. Iya, pembukuan dan pengkodifikasian gitu. Ya, benar. Jadi kira-kira dari penjelasan yang saya berikan, gambaran yang saya berikan itu kira-kira apa? Pembukuan dan Oke ya. Oke, baik. 26. Oh, ini balik dari sini ya. Pengadilan tinggi. Pengadilan tertinggi di masa Apa itu dia? Pengadilan An-Nizam Al-Qadai. Qada kan Al-Qadai kan An-Nizam Al-Qadai. Saya B. Pengadilan. Dari. Hah? C. Qadai. Keputusan ya. Iya, B. B, Al-Nizam Al-Qadai. Tak kuncinya kan pada masa Umayyah pengadilan tertinggi tersebut. Iya, pengadilan tertinggi gitu. Pengadilan ya berarti yang berkaitan dengan pengadilan. Jadi jawabannya apa? Kalau saya lebih cenderung ke An-Nizam Al-Qadai. B. Saya nggak paham Pak tentang ini Pak. Dipaham-pahamkan aja. Iya Pak, Al-Nizam Al-Qadai. Iya, Al-Nizam Al-Qadai. Iya, Kan lebih Al-Nizam Al-Qadai. lembaga pengadilan kan. Oke, baik. B. Jadi benar ya jawabannya Nizam Al-Qadai. Iya, terkait abang yang yang nggak paham tadi ya, Jadi gini Bang. Iya Pak. Nah, ini berbicara dengan pengalaman saya sendiri Bang. Anggota Jadi nomor UP itu Bang, UP yang saya hadapi kemarin. Nomor 3 nih. Iya Pak. Nah, UP yang saya hadapi kemarin itu 80% Bang saya nggak tahu Bang soalnya Bang. 80% saya nggak tahu soalnya. Artinya nggak tahunya itu kayak mana? Bukan nggak tahu kayak gini apanya modelnya, enggak. Bukan nggak tahu gini. Jadi dia soalnya ini kalau kita nggak tahu kata kunci di soal itu, kita buyar, kacau gitu. Jadi saya tuh nggak paham ya kalau disuruh menjelaskan, ceritakan dulu kisah sejarah Bani Umayyah itu apa yang terjadi. Saya nggak paham. Kalau menceritakan kayak ceramah itu saya nggak bisa. Kalau abang tanya lah kayak mana Pak kisah dinasti Umayyah itu, coba ceritakan dari awal terbentuknya sampai akhirnya gitu. Saya nggak paham itu, nggak bisa saya ceramahkan.
Cuman kalau untuk menjawab soal kayak gini, dilihat dari narasi soalnya, dilihat dari petunjuk soalnya, saya bisa gitu. Itu kan Ya, biasa gitu. Nah, diambil itu dia. langsung kata kuncinya ya. Iya, karena kan kita nggak menghafal paku mati materi yang kita baca gitu. Kita nggak paku mati itu. Kita bukan menghafal satu tambah satu sama dengan dua, dua tambah dua sama dengan empat. Enggak. Jadi kita paham kalau kalau hasilnya itu dua, nggak mesti satu tambah satu. Tiga kurang dua pun hasilnya, tiga kurang satu pun hasilnya dua. Empat kurang dua pun hasilnya dua gitu. Nah, itu dia ya. Jadi di Nggak sini mesti butuh kita. pemahaman bukan Iya, pengapalan. betul. Pemahaman konsep. Kan saya sampaikan di awal, kita nggak perlu hafal baku materinya, kita harus pahami gitu kan dari awal juga saya bilang seperti itu. Kalau kita baku mati hafalan kita ya kita di usia kita yang ada yang udah kepala 4, ada yang kepala 5, kalau 30-an masih masuk lah. Kalau udah kepala 4, kepala 5 gimana lagi? Lah kacau Pikirkan lah. itu. Kacau dia, buyar ya. Nah, yang nggak ada asam lambung jadi asam lambung dia besok. Langsung masuk rumah sakit deh. Iya. Oke. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Oke, lanjut. Oke, sebelum ini dijawab, saya akan ngasih lagi tambahan untuk yang seperti ini. Kalau dia ada soal seperti ini yang kurang tepat, yang kecuali, ya kan, yang tidak benar, begitu kan? Ini langsung kita cari jawaban yang tidak menyerupai dengan jawaban yang lain. Artinya apa? Jawaban yang salah gitu, atau yang tidak ada kaitannya dengan. Ya, jawaban yang tidak sesuai dengan konsep itu lah kan. Iya, benar. Jadi tidak ada kaitannya dengan A dengan B, B dengan C, C dengan D, C dengan E gitu, tidak ada kesinambungannya atau kaitannya. Jadi kalau soal ini apa jawabannya kira-kira? D, Pak, D. Telah ada lembaga pendidikan yang unggul. Iya. Karena cuma itu yang ada ilmu. D. Gimana Kak? Karena itu cuma apa? Ya, D. Kalau A itu ya Khalifah Abbasiyah itu sangat mencintai ilmu pengetahuan, masyarakat mendapatkan pendidikan cukup besar gitu kan. Pada guru-gurunya itu kan memang diberi ujroh yang besar di masa itu gitu. Tidak ada dikembang ilmu pada masa Abbasiyah. Ya D inilah yang D ini ya telah ada lembaga pendidikan yang unggul gitu. B. C. Oh. Apa kira-kira? C coba Pak, C. Tidak ada dikotomi ilmu. Ini kata kuncinya cabang ilmu pengetahuan dipelajari. Ada. Iya. Nas. Berarti kan tidak ada kotomi. Tidak ada Pak. C. C ya. B. Tidak ada dikotomi ilmu pada masa C Abbasiyah ya ya. Pak, tidak ada dikotomi. Oh gitu. Ada jawaban yang lain. B, Pak. B. Alasannya? B. Alasannya pemerintah tidak pernah membagikan dana untuk pendidikan, tapi diadakan aja pendidikan. Ya, B. Itu ya. Dana pendidikan. Nggak ada Karena tidak ada disinggung tentang dana, Pak. Oke. B. Nah, baiklah kita simpulkan karena semakin larut malam dan ini pun semakin dingin. Iya. Jadi untuk di sini berdasarkan narasi yang disimpulan yang kurang tepat itu ya B dia. B. Nggak ada di Iya, nggak ada. dana. Masyarakat mendapatkan dana itu nggak ada di sini. Yang kurang tepat, namanya kurang tepat. Yang nggak ada di cerita ini. Ya. Nah, jadi kita nggak usah terlalu banyak mengkaitkan yang tadi apa jawabannya tadi yang apa tadi yang setelah ada pendidikan yang unggul gitu itu nggak ada kaitannya ke situ. Apa namanya? Itu ada kaitannya karena di situ ada masyarakat tuh belajar berkembang pesat itu pasti ada, ya kan? Tapi kalau cerita dana kan di sini nggak ada cerita dana tadi. Iya, betul. Nah, masyarakatnya itu tidak ada mendapatkan dana di sini. Jadi yang kurang tepat itu dia. B. 27 Oke, B baik, ya. lanjut Kak.
Kita stop di nomor berapa ini, Kak? 100. Bang, kalau kita sampai nomor 100, Bang, kita masih bisa sampai subuh dia, Bang. Teler nanti ya. Sampai 30 aja, Bang. 30 aja, Oke, Pak. 30 aja udah Pak Putra. Ya, habis itu nanti kita cari tahu lagi. Oke, Tapi boleh Kak lanjut, Kak? besok-besok sambung lagi, Pak. Yap, lanjut, Kak. Pedagogiknya belum, Pak. Sampai 30 aja, Pak. Baru filenya dibagikan. Boleh dilanjut, Kak. 28 lagi. Apa gerak? Apa slide-nya nggak lanjut, Kak? Kakaknya tidur. KL. Kan Bang, mana tahu minum, Bang. Halo, KL. Oke, boleh. Nah, 28. 4 teori dengan argumentasinya masing-masing. Keempat teori itu adalah Teori apakah yang di sini disampaikan di sini? Perjalanan masuknya Islam ke wilayah Nusantara. Saya rasa ini udah tahu lah. Maka teori Cina Teori Makkah. ini. Ya, ini sering keluar nih. Ya. Iya. Kenapa dia A? Teori Gujarat, teori tunggu. Teori Arab, teori India, teori Snok-Horanye, teori sosial. B. India, maka Persia, teori Gujarat. Ya harus ada teori Gujaratnya. Teori harusnya dia C ini. Oh, Pak. Saya teringat Persia. Iya, ada yang A, ada yang C. Oke ya. Apa A? Nanti terlalu banyak pemikiran kawan-kawan yang jadi jadi buyar. Hafalannya yang sudah dipaku mati jadi buyar. Pak, Nah, ini jawabannya ini adalah C ya. Teori yang keempat itu dari masuknya Islam ke wilayah Nusantara itu di Indonesia itu perkembangannya itu dimulai dari teori Cina, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Teori Gujarat itu bukan termasuk di dalam ini gitu ya. C ya, salah. Karena di sini kan ada berkembangnya di Indonesia. Iya. C. Kak, boleh next, Kak? Teori Gujarat, teori India. Gujarat. C tadi, C. 28 C. Mana 29-nya enggak ada? Selanjutnya 30. Faktor pendukung perkembangan Islam di Indonesia. Jawabannya E. 30 E. 30 E. Ya, E. Islam menghilang. Hilang mana ada? Karena dia salah satu yang tidak termasuk. Salah satu yang tidak termasuk faktor. Iya. Salah satu yang tidak termasuk. Jawabannya E. Dia menghilangkan sistem kasta dalam kehidupan masyarakat itu. Ya, salah satu yang tidak termasuk faktor pendukung perkembangan Islam di Indonesia, Islam menghilangkan sistem kasta. E, yang tidak termasuk. Kan yang tidak termasuk. Kalau yang E kan masuk ya, Bang. Masuk karena menghilangkan. Menghilangkan sistem kasta. Berarti kan sistem kastanya tidak dipakai. Kan gitu penafsirannya. Iya, saya doang pendekatan tasawuf, pendekatan dakwah. Dari kehidupan masyarakat. C, Pak. Oke, saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu apa namanya. Tasawuf dan melakukan dakwah. C. Ya. Argumennya Kak sebelum saya jelaskan. Menerapkan pendekatan tasawuf dalam melakukan dakwah.
Tahu kalau Itu sombong itu tahu semuanya tuh pendekatannya. jangan bicara seperti itu. Jangan sampai pergi gereja. Hanya Ini, Islam sini mengembangkan lalu pendidikan, perdagangan dan perkawinan. Iya, kalau melalui jalur pendidikan nih ya, perdagangan, perkawinan. budaya iya, BD iya. Itu Islam yang Hampir semua nih. Islam menghilangkan sistem kasta dari Makanya kehidupan ruang masyarakat sinkritis ya. nanti ajaran Islam dengan budaya Benar kan? masyarakat. Oke, apa lagi? C. Cari dulu arti sinkronisasi nih. Mungkin ini jawaban ini. Itu benar, Bang. Sinkretisasi. Udah berubah dia. Kalau seperti ini. Oke, baik ya. Tadi yang dijawab sama Ibu itu benar kan? Yang C, menerapkan pendekatan dalam melakukan dakwah. Oh ya. Itu dia. Ore, bisa nggak tidurnya ibu yang benar tadi itu? Kasih hadiah dulu Pak Putra, ibu tadi Pak Putra. Ya, nanti Karena cek langsung aja. Nanti saya tasawuf, kasih Pak. Karena dia langsung tasawuf, nggak mungkin pendekatan sama masyarakat itu langsung ke intinya gitu. Iya, betul. Mesti melalui yang umum dulu. Iya, benar. Tambah kencang suara ibu yang. Pendekatannya siap. kepada masyarakat Karena udah malam Pak, tambah budaya. lapar. Oke, udah mulai panas kayaknya. Oke, lanjut. Satu soal lagi lah. Nggak boleh. Nah, ini dakwah Wali Songo nih pakai apa nih? Pendekatan apa nih coba? Kultural. Sudah dijawab ini. Kontekstual, Kultural. kultural, budaya. Iya, benar ya, kultural. pendekatan kultural. Nah, ini nggak usah dibahas lagi. Kalau masih ada yang membahas lagi, suruh aja buka mobil sendiri dah. Oke, Kak. Satu lagi, Kak. Kasih, Kak. Ditambah bonus 2. Islam masuk ke Afrika. Ini narasinya apa? Pak, 31-nya belum sempat di screenshot. Boleh Apa diturunkan nanti lagi. di-share, Kak? Nanti di-share. Kak. Soalnya kan di-share nanti tuh. Oke. Kalau ini kata kuncinya dia D, kan jalur perdagangan. Dari ya, D, jalur Pak, sudah dulu Jalur perdagangan. D. Dahulu Afrika terkenal sebagai perdagangan. D, Pak. apa Sudah nih? dahulu Afrika terkenal sebagai jalur perdagangan. Oh iya, Ya, D. sudah jelas, Pak. Sudah jelas. Ada Oke, dagang benar nih. ya. D. Oke, baik. Mana Kak Ili, masih ada Kak Ili? Sejak Afrika terkira sebagai jalur Iya, Pak perdagangan. Putra. Enggak. Oke, Kak El, bagaimana? Oke, mungkin cukup dulu ya. Cukup Pak. Heeh. Maksudnya begini Kak, Heeh. untuk ini kan udah di recordingnya, maksudnya di stop dulu biar kawan-kawan bisa keluasan ngomong apa yang mereka boleh. Baik, begitu.